Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang akidah Islam yang benar, sesuai dengan referensi nilai-nilai ajaran yang terkait dengan syariat Islam melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi, serta memaparkan tentang hakikat akidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan, seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Pengertian akidah secara istilah atau terminologi. Akidah menurut Islam adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Pengertian akidah menurut Hasan al-Banna. Aqaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang tidak bercampur sedikit dengan keraguan-keraguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Untuk lebih memahami definisi tokoh-tokoh di atas tadi, kita perlu mengemukakan beberapa catatan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu daruri, yaitu ilmu yang dihasilkan oleh indera dan tidak memerlukan dalil. Misalnya, apabila kita melihat tali di depan kita tidak memerlukan dalil itu atau bukti bahwa benda itu ada. Kedua, adalah ilmu nazari, yaitu ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian. Misalnya, ketika sisi segitiga sama sisi mempunyai panjang yang sama, memerlukan dalil bagi orang-orang yang belum mengetahui teori itu. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran atau bertuhan. Indra untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan. Sebelum seseorang sampai ke tingkat yakin, dia akan mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama, yaitu syak, yaitu sama kuat antara membenarkan sesuatu atau menolaknya. Yang kedua ada zan, salah satu lebih kuat sedikit dari yang lainnya karena ada dalil yang menguatkannya. Yang ketiga adalah golabatu al-zan, cenderung labil, menguatkan salah satu karena sudah meyakini dalil kebenarannya. Keyakinan yang sudah sampai ke tingkat ilmu inilah yang disebut dengan akidah. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya, lahirnya seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu, akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa, karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Contoh yang kelima, bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya, seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Contoh yang keenam,
Tingkat keyakinan akidah seseorang tergantung pada tingkat pemahaman terhadap dalil. Misalnya, contoh yang pertama, seseorang akan meyakini adanya negara Sudan bila dia mendapatkan informasi tentang negara tersebut dari seseorang yang dikenal tidak pernah berbohong. Contoh yang kedua, keyakinan itu akan bertambah apabila mendapatkan informasi yang sama dari beberapa orang lain, namun tidak tertutup kemungkinan dia akan meragukan kebenaran informasi itu apabila ada syubhat atau dalil-dalil yang menolak informasi tersebut. Contoh yang ketiga, bila dia menyaksikan foto Sudan, bertambahlah keyakinannya sehingga kemungkinan untuk ragu semakin kecil. Contoh yang keempat, apabila dia pergi menyaksikan sendiri negeri tersebut, keyakinannya semakin bertambah dan segala keraguannya akan hilang. Bahkan dia tidak mungkin ragu lagi serta tidak akan mengubah pendiriannya meskipun semua orang menolaknya. Contoh yang kelima, apabila dia jalan-jalan di negeri Sudan tersebut dan memperhatikan suatu situasi kondisinya, bertambahlah pengalaman dan pengetahuannya tentang negeri yang diyakini itu. Dalam pengertian lain, akidah berarti pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan kehidupan dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Pemikiran menyeluruh inilah yang dapat menguraikan uqdah al-kubro atau permasalahan besar pada diri manusia yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan: siapa yang menciptakan alam semesta dari ketiadaannya, untuk apa semua itu diciptakan, dan kemana semua itu akan kembali. Penamaan akidah menurut Ahlul Sunnah. Di antara nama-nama akidah menurut ulama Ahlul As-Sunnah adalah yang pertama, yaitu al-iman. Akidah disebut juga dengan al-iman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah membahas rukun iman yang keenam dan hal-hal berkaitan dengannya, sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, dan para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut istilah akidah dengan al-iman dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua ada akidah atau i'tiqad dan aqaid. Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf, akidah Ahlul Atsar, dan al-i'tiqad di dalam kitab-kitab mereka. Yang keempat ada tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi, tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itulah ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid secara umum menurut ulama salaf. Yang keempat ada as-sunnah. As-sunnah artinya jalan. Akidah salaf disebut as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah. Dan istilah ini merupakan istilah masyhur atau yang populer pada ketiga generasi pertama. Yang kelima ada usuluddin dan usuluddiyanah. Usul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang qati, serta hal-hal yang terjadi karena kesepakatan para ulama. Yang keenam ada al-fiqhul akbar. Ini adalah nama lain dari usuluddin dan kebalikan dari al-fiqhul akbar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihad. Yang ketujuh ada asy syariah.
Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya merupakan jalan-jalan petunjuk terhadap, dan paling pokok adalah usuluddin, masalah-masalah akidah. Prinsip akidah. Prinsip pertama, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata. Anda dapat melihat penjelasan di halaman ilmu tauhid lengkap yang sahih sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tidak cukup menjadi seorang muwahhid atau meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Prinsip ketiga, berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Tidak cukup kemungkinan berprinsip dengan dua prinsip di atas, tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Jadi, prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seseorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Demikian contoh oleh Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dan orang-orang yang bersama beliau berlepas diri dari orang-orang syirik. Saksikan pada ayat Al-Mumtahanah ayat keempat, yang artinya kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.